Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita masuki ke pertemuan keempat di mata kuliah kita. Minggu kemarin saya sudah membahas tentang asbabun nuzul, apa kegunaan asbabun nuzul dalam memahami Al-Quran. Hari ini kita akan masuk ke tema selanjutnya, yakni tentang Makkiyah dan Madaniyah. Kira-kira apa itu Makkiyah dan kira-kira apa itu Madaniyah? Saya kira di antara kalian mungkin ada yang sudah mengetahui apa itu Makkiyah dan Madaniyah, dan sebagian mungkin belum pernah mengenal Makkiyah dan Madaniyah. Tetapi secara mudah, kalau kalian membuka Al-Quran, pas di permulaan surat itu ada Bismillahirrahmanirrahim, biasanya di sebelah atas pojok itu ada tulisan Makkiyah atau Madaniyah. Nah, apa itu kira-kira maksudnya? Kok ada tulisan Makkiyah, ada tulisan Madaniyah? Ini yang perlu kita ketahui bersama, karena kita sebagai umat Islam sangat memalukan ya kalau tidak mengetahui apa itu yang tertulis di dalam kitab suci kita. Oleh karena itu, langsung saja kita akan bersama-sama mengkaji atau mempelajari apa itu Makkiyah dan Madaniyah. Sebelum lebih detail saya menjelaskan tentang Makkiyah dan Madaniyah, sudah sempat saya singgung di pertemuan sebelumnya bahwasanya Al-Quran turun secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari di kota Mekah dan di Madinah. Jadi Al-Quran itu keseluruhannya turun, kalau tidak di Mekah ya di Madinah. Nah, Mekah dan Madinah ini adalah yang menjadikan dua tempat diabadikan menjadi Makkiyah itu adalah Makkah dan Madaniyah itu adalah Madinah. Atau ada yang mengatakan istilah Makkiyah dan Madaniyah itu disasarkan pada istilah Makkiyah dan Madaniyah ini didasarkan pada tempat turunnya. Jadi yang turun di Mekah dinamakan surat Makkiyah, yang turun di Madinah dinamakan surat Madaniyah. Itu sebabnya di Al-Quran atas itu ada kenapa ada Makkiyah, kenapa ada Madaniyah. Kira-kira ada fungsinya nggak kira-kira itu? Kenapa ada tulisan Makkiyah, kenapa ada Madaniyah? Saya kira banyak di antara kita yang belum tahu apa itu fungsinya, kenapa mesti ada Makkiyah, kenapa mesti ada Madaniyah. Sabar dulu, nanti kita akan bahas ya. Kita lanjutkan dulu sampai di sini tadi bahwasanya Makkiyah dan Madaniyah ini dinisbatkan di tempat turunnya Al-Quran. Sebagian ulama ilmu Al-Quran menyatakan Makkiyah itu adalah dialog Al-Quran kepada orang-orang Mekah, sementara Madaniyah adalah dialog Al-Quran kepada orang-orang Madinah. Kenapa demikian? Karena ayat-ayat yang menggunakan dialog dengan orang Mekah itu gaya bahasa dan isinya berbeda dengan ketika Al-Quran berdialog dengan orang-orang Madinah. Ketika dengan orang Mekah biasanya diawali dengan kata-kata ya ayuhan nas, wahai manusia, karena masih banyak orang yang belum masuk Islam, atau kul ya ayuhal kafirun dan seterusnya. Tetapi kalau dengan orang Madinah bisa diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Karena sudah banyak yang masuk Islam. Jadi ada yang menyatakan Makkiyah dan Madaniyah ini dititik beratkan pada masa atau waktu turunnya ayat juga. Jadi yang turun sebelum hijrah Nabi di Mekah termasuk surah Makkiyah, tetapi Nabi setelah hijrah ke Madinah masuk surah Madaniyah. Jadi Makkiyah dan Madaniyah ini setidaknya ada 3 pendapat. Pertama tadi dinisbatkan pada tempat turun, kedua adalah bentuk dialek Al-Quran kepada orang Mekah atau orang Madinah, yang ketiga adalah dengan masa atau waktu sebelum Nabi hijrah dikatakan surat Makkiyah, setelah Nabi hijrah adalah surat Madaniyah. Jadi kira-kira itu Makkiyah dan Madaniyah ya. Jadi sampai di sini sudah mengerti ya kira-kira apa itu dimaksud dengan Makkiyah yang tertulis di Al-Quran itu, dan apa di sana ada tulisan Madaniyah. Kita lanjutkan. Ciri-ciri khas surat Makkiyah atau surat yang turun di Mekah tadi adalah mengandung ayat-ayat sajdah. Biasanya ayat yang digunakan untuk sujud itu wasjud waqtarib, kata-kata itu. Ada kata-kata kalla bal rona dan seterusnya itu ya. Jadi kalau ada kata-kata kalla, ayat sajdah dan seterusnya, ini biasanya ayat turun di
Mekah atau surat Makkiyah. Surat yang mengandung ya ayuhan nas yang saya sampaikan tadi, ini biasanya surat Makkiyah. Mengandung kisah para nabi dan umat terdahulu. Jadi kalau kita melihat kisah-kisah dalam Al-Quran itu, rata-rata adalah kisah di surat Makkiyah, kecuali di surat Al-Baqarah. Di sana ada cerita antara Nabi Adam ketika diciptakan, iblis itu ya. Itu di surat Al-Baqarah di ayat 30 itu, tetapi itu bukan bagian dari surat Makkiyah, tapi surat Madaniyah Al-Baqarah. Surat yang diawali dengan huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah itu huruf yang terpisah itu loh. Biasanya alif lam mim atau alif lam ra, ain, shad dan seterusnya itu. Itu adalah huruf-huruf muqatta'ah, itu adalah ciri-ciri surat Makkiyah. Kira-kira ini ciri-ciri surat Makkiyah. Saya kira di Al-Quran juga sudah dijelaskan itu di atas itu Makkiyah atau Madaniyah. Surat Madaniyah berisi tentang kewajiban, sanksi, dan hukum. Biasanya perintah sholat, larangan zina, larangan berjudi, minum khamr, dan seterusnya. Surat yang mengandung lafaz ya ayyuhalladzina amanu sudah jelas. Surat al-ladzina amanu adalah ciri khas dari surat Madaniyah. Mengandung dialog dengan ahlul kitab. Biasanya ada dialog di surat Al-Baqarah itu, walan tardo anggal yahud walan nasoro hatta tattabi'a millatahum, dan seterusnya. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah berhenti sebelum kita semua mengikuti ajaran mereka. Ini ciri-ciri surat Madaniyah. Surat yang di dalamnya disebutkan orang-orang munafik. Ya, jelas, munafik itu karena orang munafik ketika di Mekah itu adalah ajaran tauhid masuk Islam, tetapi kalau di Madaniyah bukan lagi masuk Islam, tapi orang Islam yang fasik atau yang munafik. Kira-kira ini ciri Makkiyah dan Madaniyah, dan seperti itu. Nah, sekarang yang terpenting adalah apa fungsinya kita mempelajari Makkiyah dan Madaniyah. Ini pentingnya ketika kita memahami Al-Quran. Oke? Nih, urgensi mempelajarinya atau kita tahu Makkiyah dan Madaniyah itu adalah yang utama adalah untuk mengetahui bahwa pembentukan hukum Al-Quran, ya, mengetahui bahwa pembentukan hukum Al-Quran pada proporsi yang tepat dan berjenjang. Bisa mungkin Anda membaca ini masih belum jelas ya, nanti saya jelaskan. Mengetahui pembentukan Al-Quran dengan proporsi hukum dalam Al-Quran itu, jadi tidak semua hukum yang Al-Quran itu selesai dalam satu ayat, terus hukumnya selesai, tidak. Ada yang berproses. Jadi pertama ketika di Mekah itu perintah yang simpel, kemudian di Madinah awal-awal Islam itu agak keras, kemudian di akhirnya adalah perintah pengharaman. Itu terjadi. Mungkin ayat ini Anda belum pernah, atau mungkin ada yang sudah pernah baca atau yang belum, bahwasanya di Al-Quran itu ada ayat yang menyatakan, dan dari buah kurma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Lihat ayat ini. Ayat ini menyatakan membuat minuman yang memabukkan adalah rezeki yang baik dari buah anggur dan kurma, karena khamr itu dibikin dari saripati, anggur dan kurma. Ini adalah memabukkan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang memikirkannya. Apa yang terjadi tatkala orang hanya mengetahui ayat ini, membaca ayat ini, dia akan berlomba-lomba membuat minuman yang memabukkan. Karena apa? Dari buah kurma dan anggur ini kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik, kemudian dijual. Nah, dia akan mengatakan, saya sudah sesuai dengan pedoman Al-Quran. Ini terjadi. Ya, bisa jadi orang yang membuat khamr itu, yang buat minuman mabuk itu pandasannya nih, surat An-Nahl ayat 67 ini. Kenapa demikian? Kita lihat ayat, makanya pentingnya Makkiyah dan Madaniyah demikian. Kita lihat surat An-Nahl ini Makkiyah atau Madaniyah. Ternyata kalau kita lihat ini adalah surat Makkiyah, turunnya di Mekah. Kenapa Allah mengatakan salah satu kenikmatan daripada anggur dan kurma itu adalah bisa memabukkannya? Karena kalau kita lihat sejarahnya, kembali ke asbabun nuzul itu, ketika Nabi masih di Mekah, Nabi kan sering mendapat perlawanan dari orang-orang kafir Quraisy. Ketika hendak berperang, ternyata orang-orang kafir Quraisy itu mereka minum khamr ketika mau berperang. Sehingga apa? Mereka dalam keadaan mabuk dan keberaniannya meningkat. Sementara umat Islam
yang tidak minum khamr akhirnya kan merasa sudah kalah di awal. Mereka yang mabuk itu berani, akhirnya apa? Mereka juga minum. Orang-orang Islam juga turun ayat ini menyatakan kenikmatan buah kurma dan anggur itu adalah memabukkannya, akhirnya diminum sehingga sama-sama mabuknya ketika kira-kira bertempur imbang lah. Itu kira-kira. Makanya salah satu kenikmatan dari kurma dan anggur itu adalah bisa memabukkannya. Ini ayat turun di Mekah. Kemudian kita lihat ayat selanjutnya, kira-kira yang menceritakan tentang khamr atau sesuatu yang memabukkan ini ada nggak di surat Madaniyah? Kita lihat. Ternyata ada di surat An-Nisa. An-Nisa ini bagian dari surat Madaniyah. Dijelaskan, hai orang-orang yang beriman, wala taqrabus sholata ya ayyuhalladzina amanu. Ini jelas surat Makkiyah. Wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan sekali-kali kamu mabuk ketika sudah mendekati waktu sholat. Kalau ayat pertama tadi di Mekah mengatakan boleh minum kenikmatan anggur dan kurma itu memabukkannya. Kemudian di Madinah sudah ada perintah jangan engkau mabuk minum khamr ketika mendekati waktu sholat. Kenapa ayat ini turun? Kejadian salah seorang sahabat minum khamr tadi ya, karena belum ada larangan, kemudian mengerjakan sholat. Kemudian dia sholat, akhirnya apa? Karena dalam kondisi mabuk, dia melantur. Bacaannya nggak jelas, muter-muter nggak selesai. Peristiwa ini kemudian dilaporkan kepada Rasulullah, kemudian turunlah ayat ini. Jadi, di Mekah tadi minuman memabukkan boleh, kemudian di Madinah sudah ada larangan, kalau mendekati waktu sholat jangan mabuk. Jadi kalau mabuk jauh-jauh waktu sholat, mungkin habis subuh lah mabuk, karena waktu sholatnya masih panjang nanti waktu itu duhur. Kemudian ada lagi surat Madaniyah yang menjelaskan di surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu, dan seterusnya itu sesungguhnya khamr, minuman keras, berjudi adalah pengundi nasib, dan seterusnya itu adalah termasuk rijzun min amali syaiton. Fajtanibuhu. Jauhilah. Di akhir ayat atau di surat yang lain yang di Al-Maidah, minum khamr, berjudi dan seterusnya itu sudah menjadi larangan mutlak. Fajtanibuhu atau jauhilah. Berarti kalau jauhilah berarti ini termasuk dari hukum mutlak yang mengikat. Kita saja disuruh menjauhi, apalagi minum khamr. Nah, inilah salah satu urgensi kita mempelajari Makkiyah dan Madaniyah untuk mengetahui bahwasanya dalam Al-Quran itu pembentukan hukum Al-Quran pada proporsi yang tepat dan berjenjang. Jadi Al-Quran itu sudah mengajarkan kita para pendakwah, ya, bagi teman-teman yang nanti berdakwah di masyarakat atau bagi kita yang memahami ajaran Islam, Al-Quran sendiri itu sangat tidak langsung menghukumi seseorang atau menghukumi sesuatu itu haram, tetapi berjenjang. Khamr pertama dinyatakan kenikmatannya, kemudian ketika hendak waktu sholat dilarang, kemudian yang terakhir dilarang mutlak minum khamr, karena itu adalah perbuatan keji atau perbuatan setan. Ini salah satu faedah utama kita mempelajari Makkiyah dan Madaniyah. Maka nanti kalau teman-teman di Fakultas Ekonomi ini ingin mencari referensi ayat berkenaan tentang riba atau tentang jual beli, maka carilah semua ayat itu, kemudian klasifikasikan terlebih dahulu mana yang Makkiyah dan mana yang Madaniyah. Karena hukum dalam Al-Quran biasanya berjenjang. Jangan sampai terbalik. Yang Mekah menghapus yang Madinah tidak, tapi yang Madinah mesti akan melengkapi yang Mekah. Begitu ya. Jadi sangat penting saya kira kita mengetahui Makkiyah dan Madaniyah ini fungsinya dalam kita memahami kandungan daripada Al-Quran supaya kita tidak salah. Itu yang saya katakannya, supaya kita tidak salah. Dan bagaimana cara Al-Quran melakukan dakwahnya ini yang perlu kita contoh. Bertahap dan berjenjang. Jadi tidak radikal. Jadi Al-Quran ini sangat santun sekali dalam memberikan ajarannya. Saya kira itu materi penting kita, yakni Makkiyah dan Madaniyah. Saya kira teman-teman banyak pertanyaan tentang tema ini, silahkan dicatat dulu, nanti kita diskusikan bersama pertanyaan-pertanyaannya tentang Makkiyah dan Madaniyah ya.
seperti apa Makkiyah dan Madaniyah secara detail lagi, nanti kita akan bahas bersama. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian dulu ya. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Kita akhiri dengan sama-sama membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.